Halo semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini perjumpaan kita kedua serta perjumpaan kelima Lampung Cerdas videonya dalam memberikan edukasi ke kamu di dalam grup ini. Betul ya? Ini malam kelima ya, 5 kali ya. Oke, kita lanjut teman-teman semua. Dan malam hari ini banyak banget yang request memang tentang beasiswa. Kenapa banyak yang request? Ya iyalah. Siapa sebetulnya yang pengen kuliahnya gratis? Ya banyak yang gratis yang pengen kan. Apalagi kuliah dibayar. Karena pada dasarnya kuliah itu hanya ada 3. Bayar, gratis, dan dibayar. Nah, kamu milih yang mana kira-kira? Tergantung. Karena beasiswa sebenarnya itu mudah. Kalau kamu berpikir itu mudah. Tapi sebaliknya, dapetin beasiswa itu sulit. Kalau kamu juga berpikir sulit. Itu teman-teman pengantar dari saya, singkat namun hayati lebih dalam. Nah, selanjutnya teman-teman, apa aja sebenarnya yang ada dalam proses beasiswa? Ada beasiswa apa aja sebenarnya ketika mau kuliah? Banyak kok. Yang pertama, ada satu beasiswa yang kamu bisa daftar walaupun kamu sekarang masih SMA. Yang kedua, ada beasiswa bahkan banyak banget yang ada ketika kamu sudah jadi mahasiswa. Ada banyak banget. Oke, kita contohin atau kita bahas nama-namanya beasiswa ini berdasarkan golongan aja ya. Karena kalau namanya kayaknya kamu bisa nonton video ini sampai 2 hari deh. Oke, kita bahas aja. Pertama teman-teman, ada beasiswa prestasi. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa daftar beasiswa prestasi? Tentunya mereka yang berprestasi. Dan pertanyaan saya, adakah atau orang-orang yang berprestasi, siswa berprestasi dengan siswa yang belum berprestasi, saya pilih diksi ini ya, itu kira-kira banyak mana? Kamu yang mau jawab dan kamu yang bisa jawab. Kalau banyak yang prestasi, ya udah kita bahas prestasi aja. Tapi kalau banyak yang belum berprestasi, ya kita bahas semuanya. Dan beasiswa berprestasi itu banyak banget. Di semua kampus di Indonesia, hampir semuanya ada. Tapi tips awal dari saya, kamu boleh cari di internet sepuasmu dengan ujung websitenya itu yang ujungnya ac.id, ui.ac.id, unila.ac.id, ugm.ac.id, dan semuanya yang seperti itu pasti itu informasinya resmi dari kampus yang memang kamu cari. Jangan cari yang lain, bahaya. Apalagi Blogspot dan WordPress belum teruji kebenarannya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua teman-teman semuanya, beasiswa keagamaan. Banyak banget kok. Nggak cuma Islam aja, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik juga banyak. Ada bahkan kampus swasta yang beasiswanya tentang keagamaan, hanya berbasis kamu aktif tidak di agama, kegiatan keagamaan. Keren banget kan? Contoh nih, bagi kamu yang muslim, kamu hafiz 5 juz, 10 juz, 15 juz, apalagi 30 juz. Dan saya jamin, bagi kamu yang hafiz 30 juz atau yang berapa juz yang tadi saya sebutkan, kalau memang kamu serius pengen kuliah, memiliki tekad yang kuat dan tahan banting, saya jamin kuliahmu akan lebih mudah. Apalagi daftar dan terimanya akan jauh lebih mudah. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Yang ketiga teman-teman semuanya, kalau tadi yang kedua tentang keagamaan sudah kita bahas yang ketiga. Apakah yang ketiga? Beasiswa khusus yang ada di kampus. Banyak banget beasiswa khusus yang ada di kampus. Tadi kita sudah bahas, ada 3 sebenarnya kuliah. Bayar, gratis, dan dibayar. Rata-rata beasiswa khusus kampus itu gratis. Gratis, nggak usah bayar. Saya kasih contoh. Contohnya apa kak? Kantor Lampung Cerdas ini menghadap langsung di depan itu ada Universitas Lampung. Oke, saya kasih contoh Universitas Lampung. Unila. Di Unila ada satu beasiswa khusus yaitu PMPAP. Yang ketika kamu keterima dan dapat beasiswa PMPAP ini, penerimaan mahasiswa perluasan akses pendidikan. Gratis. Kuliahmu dari semester 1 hingga semester 8 gratis.
Kak, ada nggak Kak di universitasku yang pengen kutuju Universitas Negeri Makassar? Ada nggak Kak Universitas Hasanuddin? Ada nggak Kak Universitas Udayana? Cari universitas webnya yang ujungnya .ac.id. Kalau saya di sini bahas dari universitas yang dari ujung barat, Pulau Uweh, Sabang hingga ujung Papua Merauke, kayaknya kita bakal lama banget deh. Atau kita bahas semuanya di konten berikutnya. Mau? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, itu teman-teman yang pengen saya berikan ke kamu. Tapi Kak, katanya ada Kak beasiswa yang dari perusahaan atau dari lembaga negara, contoh Bank Indonesia. Contoh perusahaan swasta Kak, Bank BCA gitu misal, Bank Sentral Asia. Terus kayak katanya ada Kak dari Jarum gitu, Tokopedia, Bukalapak. Katanya ada ya Kak ya? Betul, ada. Karena perusahaan punya yang namanya dana CSR, Corporate Social Responsibility. Artinya kepedulian perusahaan tentang sosial. Ada yang dibuat nih. Ada yang dibuat dana itu buat pembangunan jalan, mengentaskan kemiskinan, penghijauan lahan, ada yang biaya pendidikan. Ada kok. Kamu bisa daftar. BCA, Bank Indonesia, Jarum, itu bisa 1 juta loh sebulan. Kalau selama setahun 12 bulan, setahun kamu bisa dapetin 12 juta dari beasiswa itu. Kalau UKT kamu 2 juta per semester, artinya 6 semester sudah tercover dari satu beasiswa. Keren kan? Kamu bisa daftarin itu. Kalau kamu sudah jadi mahasiswa, bakal banyak banget. Nanti kita komunikasi lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, dan hubungi kami kembali ketika kamu sudah jadi mahasiswa. Kita bakal ulas lebih banyak. Oke? Selanjutnya teman-teman, yang pengen saya berikan ke kamu. Ada cerita yang sangat menarik, dan ini kisah nyata. Mungkin kamu juga berpikir kreatif begitu ya. Mungkin pertanyaannya begini, Kak, bagaimana ketika saya ini daftar beasiswa tapi nggak dapat? Saya tetap bayar kuliahnya, tapi saya pengen kuliahku itu bayarnya murah, tapi sekarang kok masih mahal. Ada satu cerita menarik dari siswa binaan kami tahun 2020 namanya Komang. Saya kasih contoh dia karena unik ya, karena unik. Jadi cerita di dalamnya kita komunikasinya intens banget. Jadi saya kasih contoh ini, satu aja. Kalau kita kasih contoh semuanya banyak banget. Capek nanti kan ya, kamu dengerinnya juga capek. Oke, si Komang. Komang ini 2020 UKT dia 5.800.000. Dia dari Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang dari Bandar Lampung itu butuh waktu 3-4 jam untuk sampai ke rumah dia, dan itu via tol. Bayangin jauhnya. Oke? Jauh, ujung tuh. Dia keterima di Universitas Udayana, Bali. 5.800.000. Dengan banyak komunikasi, pertimbangan, dia lulus di jalur itu, serta dia nggak lulus beasiswa. Kita kasih tips, begini. Kamu ajuin banding supaya UKT-nya turun dengan cara begini. Nanti wawancara begini. Alhasil teman-teman semuanya, UKT dia turun jadi 3,6 juta. Mudah kan? Kalau kita banyak banget yang bisa kita bahas. Satu hal yang sangat menarik dan inti dalam video ini sebetulnya. Jadi, kamu yang masih nonton sekarang dan masih fokus, saya sangat saranin banget kamu tonton hingga akhir, karena di akhir nanti ada sesuatu yang menarik, serta siapin alat tulisnya. Keren banget nih. Nah, ada satu beasiswa teman-teman semuanya yang kamu bisa daftar ketika kamu masih jadi siswa. Beasiswa jadi mahasiswa ketika kamu jadi siswa. Masih dari SMA kamu bisa daftar. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Namanya apa? Mungkin kamu sudah paham. KIP kuliah. Apa perbedaannya dengan KIP? Sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan versus, karena ini berbeda. Karena KIP kuliah tindak lanjut dari KIP. Ada mungkin kamu yang berpikir, tapi Kak, beasiswa KIP kuliah tuh kayaknya buat dia yang pinter aja deh. Buat dia yang kayaknya mampu dan otaknya jenius dan IPK-nya nggak boleh turun deh. Betul nggak sih Kak? Mungkin kamu bertanya-tanya seperti itu. Kenapa bertanya-tanya seperti itu? Karena pada dasarnya teman-teman sangat menarik. Biaya pendidikan untuk KIP kuliah, beasiswanya paling kecil itu 4,2 juta.
Bahkan ada kampus yang sampai 6,8 juta per semester. Kalau kamu dapat 6,8 juta atau 4,2 juta aja deh. Walaupun di sana ada yang 5,4, ada yang 6,3, ada yang 6,4 dan lain-lain. Tergantung kampusnya. Kalau kita pengen melihat teman-teman semuanya, kira-kira 1 bulan dapatnya berapa? Dan satu hal yang menarik teman-teman, apa itu? Kuliah sebetulnya hanya 4 bulan. Daripada kamu bekerja. Banyak orang yang bilang, udah kerja aja, nggak usah kuliah, ujung-ujungnya nganggur. Ketika saya balik pertanyaan itu, ketika saya balik pernyataan yang sungguh sangat menjengkelkan itu. Kalau yang kuliah aja nganggur, bagaimana yang nggak kuliah? Kemarin trending, Doni Salmanan lulusan SD penghasilnya 30 miliar. Seberapa persen orang seperti Doni Salmanan di dunia ini? Dan seberapa banyak persen orang yang kuliah tapi dia sukses di dunia sana? Perbandingan itu harus apple to apple dan harus relevan. Kadang-kadang orang banyak membandingkan tapi nggak sebanding. Membandingkan apel dengan pisang itu salah. Apel ya apel, pisang ya dengan pisang. Nggak bisa perbandingan itu dengan yang nggak apple to apple itu nggak bisa. Sama seperti hal ini. KIP dan KIP kuliah sebenarnya nggak bisa dibandingkan karena KIP kuliah itu untuk mahasiswa dan ini untuk siswa. Kak, berarti Kak, untuk dapat KIP kuliah, artinya dia yang harus punya KIP dong di SMA. Ya, betul. Satu jalurnya adalah KIP. Namun ada yang kedua, non KIP. Kamu tetap punya kesempatan untuk dapat. Dengan ini, ada total 8 formulir yang harus diisi pada tahun 2021 yang lalu. Kalau kamu punya KIP, dipangkas jadi 4 formulir yang perlu diisi. Kalau kamu non KIP, total sama 8 formulir. Saya rasa itu nggak masalah. Lebih baik kamu lelah di awal tapi membantu pengorbanan orang tua kamu membiayai kehidupan kuliahmu selama 8 semester bahkan lebih. Bayangkan, ini pengantar dari saya tentang beasiswa. Di awal-awal video tentang pembahasan beasiswa, saya pengen bilang itu. Kenapa ini di awal? Mungkin ini video part pertama. Kita bakal bahas lagi mungkin nantinya. Ini teman-teman. Dan satu hal yang paling menarik. Ternyata ada satu hal yang sangat lebih penting dari beasiswa di dalamnya ini untuk dapetinnya adalah mungkin teman-teman berpikir berkas apa yang harus disiapin. Ternyata ada yang lebih penting daripada berkas. Apa itu? Interview. Wawancara. Interview. Sampai interview malah saya nulisnya. Interview yang paling penting. Wawancara. Kamu bisa meyakinkan mereka pewawancara untuk supaya agar kamu dapat keterima beasiswa itu. Banyak di luar sana yang nggak bisa dan gagal di sini. Contohnya apa Kak? Memang pertanyaannya, bagaimana jika saya bertanya ke kamu, apa alasan saya supaya saya dapat menerima kamu? Apa kira-kira jawabannya? Jangankan itu, kayaknya kamu kaya, kok kamu pengen dapat beasiswa sih? Bagaimana kamu jawabnya? Ada cerita menarik dari binaan kami namanya Marcella tahun 2015 kayaknya, kalau nggak 2016. Bapaknya kerja di maskapai Merpati. Dan ketika wawancara, sebelumnya sudah kita briefing dan banyak hal yang kita sampaikan ke dia, caranya A, B, C, dan D, E, dan ternyata memang benar. Dan ini relate. Dan satu hal, nggak boleh bohong. Jujur. Apa yang dia sampaikan? Ini bapak kamu kerja di maskapai penerbangan, kamu kaya dong, kamu mampu dong. Dan dia bilang dengan santai, dengan senyum, betul Pak, ayah saya pernah kerja di maskapai Merpati. Tapi Bapak pernah lihat, dan Bapak lihat sekarang, dan kita lihat sama-sama sekarang bahwa maskapai Merpati bangkrut Pak. Bapak saya di PHK, dan kami miskin. Bapak saya sudah tua. It's okay Pak, mungkin Bapak lihat di situ ada mobil dan ada rumah yang mungkin cukup bagus dan cukup layak. Tapi itu dibangun dari duit bapak saya sebelumnya. Dan mobil itu dari penghasilan kakak saya. Dan itu hadiah untuk ayah saya. Karena ayah saya sudah nggak kuat lagi naik motor. Kenapa kok saya tidak dibiayai oleh kakak saya? Karena kakak saya nggak mungkin harus ngurusin saya. Karena dia punya istri dan anak. Itu teman-teman. Dan dia dapat beasiswa itu. Satu hal yang lebih menarik lagi teman-teman semuanya. Bagaimana caranya supaya kamu paham ini semua? Itu kan yang menarik. Sebelumnya adalah KIP kuliah syaratnya cuma 2 yang paling penting. Kamu harus lulus SNMPTN atau SBMPTN. Itu syarat yang paling menarik lagi. SNMPTN atau SBMPTN. Itu syarat utamanya. SNMPTN kita sudah ada pembinaan yang sebelumnya. Sekarang kita bahas SBMPTN. Kita punya dulu program namanya Education Fair.
kita hadirkan satu tempat, Unila, itu jadi saksi bahwa 7.250 orang pernah mengukir mimpinya dan serius pengen membahagiakan kedua orang tuanya. Ada juga program kita namanya Pesta Pelajar, dari 3.000 sampai 5.000 orang setiap tahunnya. Jadi kita juga punya program sekarang yang pengen banget saya kasih tahu ke kamu, yang pengen banget saya tuh kamu tuh ikut program ini supaya apa? Supaya kamu berhasil. Namanya Pro SBM PTN, yang sudah dikasih tahu sama Kak Saiful kemarin, tapi saya pengen ngasih tahu lagi ke kamu. Ini bukan program yang pertama kalinya. Ini bukan wujud program keberhasilan yang pertama kalinya. Education Fair, 7.250 orang lebih. Pesta Pelajar, 3.000 sampai 5.000 orang setiap tahunnya. Ada juga program eksklusif SBMPTN. Kelas pemenang 7 hari, kita fokus Zoom, dan mereka banyak yang berhasil di luar sana. Ada juga kelas pemenangnya tadi barusan. Ada juga kelas premium. Dan masih banyak lagi program-program kita tentang konsultasi serta pembinaan menuju perkuliahan. Jadi ini bukan program yang pertama. Eksklusif lebih dari 4 juta biayanya. Kelas pemenang 600.000. Kelas premium yang hanya materi saja 125.000. Yang itu hanya seminggu materi via video aja yang kita kirim. Dan mereka alhamdulillah sekarang sudah kuliah semuanya. Dan saya berikan kesempatan ini ke kamu teman-teman semuanya. Kalau di total jumlah tadi, kalau di total 4 juta tambah 600.000 tambah 125.000 tambah yang lain, tambah kalau kamu beli buku ada 300 ribuan, ada lebih dari 5 juta rupiah di situ. Dan semua itu dikemas, dibungkus dalam Pro SBMPTN yang harga normalnya 779.000. Harga normal. Pada kesempatan kali ini karena saya lagi bahas beasiswa dan ini hari-hari pertama, saya pengen memberikan harga dan kami pengen kalian semua ikut. Jadi hanya 337.000 saja. Hanya ini coret. Hanya harga ini yang pengen saya kasih tahu ke kamu. Ingat teman-teman semuanya, banyak di luar sana yang kemudian ketika melihat tidak berhasil mereka menangis. Jangan sampai kamu jadi yang seperti itu. Kita kasih pembinaan bukan hanya ini. Menempatkan jurusan bahkan tidak boleh sembarangan. Ada cerita dari pembinaan kami di tahun 2019 yang lalu. Yang ada 2 laki-laki, yang pilihan pertamanya sama pilihan keduanya pengennya sama terus 2 sejoli ini. Administrasi bisnis sama administrasi negara. Kita marahin mereka, kita kasih pemahaman ke mereka. Pemahamannya apa? Pemahamannya apa? Kita kasih pemahaman bahwa kita kasih mapping talent. Kamu lebih suka matematik. Oke, artinya pilihan pertama harus administrasi bisnis. Kamu suka apa? Satunya, aku sukanya PKN Kak, sosiologi. Oke, artinya pilihan pertamanya harus ADM negara. Karena mereka tuh pengennya administrasi bisnis sama negara yang di posisinya sama, posisi 1 sama posisi 2. Sama persis. Jadi yang di sini ditukar. Administrasi negara, di sini negara, yang di sini bisnis. Alhasil sekarang mereka kuliah di pilihan pertama ini. Masing-masing. Menarik bukan? Itu yang pengen saya berikan ke kalian. Bahwa semuanya memiliki peluang. Ingat teman-teman semuanya. 337.000 ini merupakan kesempatan emas bagi kamu, intan berlian, bahkan kamu harus mengikutinya sekarang. Kenapa? Kesempatan itu tidak datang 2 kali memang. Kesempatan memang tidak datang 2 kali. Keberuntungan itu nggak ada. Karena keberuntungan adalah suatu kemampuan yang bertemu dengan kesempatan. Ini kesempatan dan kamu bisa membangun kemampuan di sini. Ingat, ada 3 golongan orang yang sulit sekali dan tidak bisa sukses. Apa itu? Apa aja golongan orang itu? Yang pertama, mereka yang kebanyakan mikir. Yang kedua, mereka yang suka ikut-ikutan teman dan cenderung pelin-pelan dan berubah pikirannya, nggak punya pendirian. Dan yang ketiga, mereka yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan, tidak bisa memanfaatkan peluang. Bahkan Ronaldo sekalipun ketika sudah dihadapkan dengan gawang namun dia tidak bisa memanfaatkan peluang, tidak akan itu terjadi gol. Oleh karena itu, manfaatkan peluangmu di sini. Pro SBMPTN 2022. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi.